Di sebuah negeri Melayu Pulau Kuantan tinggallah keluarga Tengku Sulaiman dan istrinya Siti Hapsah dengan 3 buah hati, yakni 2 anak perempuan yang sangat cantik, Siti Jawiyah dan Siti Sai'ah. Kemudian seorang putra yang ia beri nama Buyung Koci. Di suatu pagi yang cerah, seperti biasanya Tengku Sulaiman pergi ke kebun untuk memasak sari air tebu di atas kuali yang sangat besar. Namun, bak firasat hal buruk akan menimpa, sari air tebu yang ia tuangkan ke dalam kuali itu tumpah dan menyiram api tungku hingga padam. Sementara dari kejauhan, sekawanan burung garuda berbadan besar yang sangat mengerikan terbang rendah berputar-putar di atas kampung Tengku Sulaiman untuk mencari mangsa. Dan mangsanya bukanlah sembarangan mangsa, namun manusialah yang mereka sukai. Tengku Sulaiman yang melihat pun langsung panik. Ia segera berlari mencari istri dan anak-anaknya. Namun sayangnya dari kejauhan ia melihat sang istri tertangkap dan dimangsa oleh burung itu. Di tengah kesedihan dan kepanikannya, ia lanjut bergegas mencari anak-anaknya. Mula-mula diambilnya si sulung Siti Jawiyah. Kemudian ia sembunyikan di bawah timbunan kerisik pisang. Selanjutnya Siti Sai'ah ia sembunyikan di bawah kuali yang sangat besar. Dan terakhir si bungsu, Buyung Koci, dia sembunyikan di dalam lumbung gula. Namun tiba-tiba, belum sempat Tengku Sulaiman bersembunyi, seekor burung raksasa itu menerobos atap rumahnya dan langsung menyambarnya, membawanya terbang jauh menjadi mangsanya. Setelah beberapa saat, sekawanan burung garuda itu pun pergi menjauh dari desa. Dengan susah payah, Siti Jawiyah, putri sulung Sulaiman, berusaha keluar dari tempat persembunyiannya. Ia melihat ke sekeliling, namun tak ada seorang pun di sana. Jadi, dengan berat hati dan remuk, ia memungut manisan gula yang berserakan dan pergi menjauh meninggalkan rumahnya. Setelah berhari-hari lamanya ia berjalan ke dalam hutan belukar, ketika menjelang senja sampailah Siti Jawiyah di tepi sebuah kampung yang asing baginya. Seorang bapak tua yang melintas merasa iba melihat keadaan Siti Jawiyah. Bapak tua itu pun mengantarnya ke rumah seorang janda tua bernama Mande Rubiah. Kini tinggallah Siti Jawiyah dengan Mande Rubiah di sebuah gubuk tua. Setelah itu ia disuruh membersihkan badannya dan berganti pakaian milik Mande semasa muda. Kemudian terpancarlah kecantikan Siti Jawiyah yang sejati, dan hal ini menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok negeri. Kabar kecantikan Siti Jawiyah pun terdengar oleh Tengku Mansruddin, seorang penguasa negeri di mana Siti Jawiyah tinggal sekarang. Ia yang pada kala itu sedang mencari jodoh pun akhirnya menyuruh pengawalnya untuk pergi ke rumah Mande Rubiah dan menanyakan perihal keberadaan Siti Jawiyah, gadis cantik nan berbudi. Kemudian pada keesokan harinya, dengan berkuda sampailah Tengku Mansruddin di rumah Mande Rubiah. Mande Rubiah yang melihatnya langsung cepat-cepat menyuruh Siti Jawiyah untuk bersembunyi di balik perigi. Namun sayangnya ia sudah terlihat sekilas oleh Tengku Mansruddin. Segera saja ia kembali ke istana untuk mempersiapkan acara peminangan. Akhirnya menikahlah Siti Jawiyah dengan Tengku Mansruddin. Pesta meriah pun diadakan hingga 7 hari 7 malam. Larutlah semua penduduk dalam suasana sukacita. Di suatu pagi bertemulah Siti Sai'ah dengan kakaknya Siti Jawiyah. Ternyata Siti Sai'ah kala itu tengah pingsan dan tidak bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah tersadar, ia pun pergi tak tentu arah hingga sampailah di negeri ini. Dan ia mendengar pernikahan kakaknya dengan Tengku Mansruddin. Jadi, tinggallah seorang lagi keluarga yang harus ditemukan, yaitu Buyung Koci.
Maka keesokan harinya, Tengku Mansudin pun memutuskan untuk berlayar ke Pulau Kuantan bersama dengan Siti Jawiyah dan prajuritnya untuk mencari Buyung Kocik. Sementara mereka pergi, tinggallah Siti Sai'ah dan Wakil Tengku di istana. Kabar kecantikan Siti Sai'ah pun menyebar ke seantero negeri hingga ke negeri Cina. Hingga pada suatu hari, terdapat rombongan dari salah satu penguasa negeri Cina yang datang untuk meminang Siti Sai'ah. Apabila ditolak, mereka mengancam peperangan akan berlangsung. Maka berperanglah mereka. Namun Wakil Tengku kalah dan Siti Sai'ah pun dilarikan ke negeri Cina. Setelah beberapa lama, pulanglah Tengku Mansudin dengan membawa Buyung Kocik. Wakil Tengku kemudian menceritakan perihal peperangan yang telah terjadi dan Siti Sai'ah yang saat ini ditawan. Buyung Kocik yang merasa bersalah pun terus berdoa agar diberi petunjuk supaya bisa membebaskan kakaknya yang ditawan di negeri Cina. Setelah itu ia pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan kakek tua yang menyuruhnya untuk pergi ke Tasik pada pukul 3 untuk meminum airnya dan mengangkat sebuah batu yang sangat besar di sekitarnya. Kemudian saat ia terbangun pada pukul 3 pagi, ia langsung mengerjakan perintah si kakek tua dan langsung meminta izin untuk pergi ke negeri Cina menjemput Siti Sai'ah. Setelah tiba di sana, Buyung Kocik segera mencari Siti Sai'ah secara diam-diam dan membawanya lari dari negeri Cina. Namun, saat ingin keluar dari istana Cina, Buyung Kocik sudah dihadang oleh pasukan Cina. Berperanglah Buyung Kocik. Ia mengayunkan pedangnya menebas siapapun yang menghadanginya. Akhirnya, Buyung Kocik berhasil mengalahkan mereka dan membawa Siti Sai'ah pulang. 3 bersaudara itu pun kembali bersama dan hidup bahagia.